Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin. Oke, untuk hari ini kompetensi dasarnya ialah menjelaskan pengertian hasud, riya, aniaya, dan diskriminasi. Untuk selanjutnya menampilkan contoh hasud, aniaya, riya, dan diskriminasi. Dan selanjutnya tentunya menghindari perilaku hasud, riya, aniaya, dan diskriminasi. Oke, untuk poin pokok yang perlu kita garis bawahi menghindari perilaku tercela tersebut ialah yang pertama, perilaku hasud. Itu ada contoh-contohnya dan harus ada cara menghindarinya. Yang kedua, perilaku riya. Yang ketiga, perilaku aniaya. Dan yang keempat, perilaku diskriminasi. Yang pertama itu perilaku hasud. Perlu kita ketahui apa itu hasud. Hasud adalah dengki, bermakna rasa atau sikap tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain dan selalu berusaha untuk menghilangkan atau mencelakakan orang tersebut. Hasud atau dengki berbeda pengertian dengan iri hati. Kenapa? Karena hasud selalu berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang tersebut. Sedangkan iri hanya sifat yang tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh orang tersebut. Hasud sangat merugikan bagi orang. Kerugian yang ditimbulkan, yang pertama, dapat merusak iman orang yang berhasud. Yang kedua, dapat memutuskan hubungan persaudaraan dan menghapus segala kebaikan yang telah dilakukan. Hal ini kenapa? Karena jika diketahui kepada orang yang ia tidak senangi, maka orang tersebut akan mungkin membenci orang yang berhasud. Hadis riwayat Abu Daud telah menjelaskan bahwa jagalah dirimu dari hasud, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, perilaku tercela yang harus kita hindari ialah riya. Riya adalah memperlihatkan sesuatu ibadah dan amal soleh orang lain bukan karena Allah, tetapi hanya ingin diketahui oleh orang lain ibadahnya tersebut. Riya merupakan syirik kecil yang hukumnya haram dan harus dijauhi, seperti dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu suatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpa kamu ialah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, itu riya. Perilaku tercela selanjutnya ialah aniaya. Apa itu aniaya? Aniaya itu adalah perbuatan bengis, penyiksaan, atau bahkan bisa dikatakan menzolimi orang lain. Aniaya berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu aniaya terhadap Allah Ta'ala dengan cara tidak mau melaksanakan perintah yang wajib dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Aniaya yang kedua yaitu aniaya terhadap manusia, seperti apa? Ghibah atau mengunjing orang lain, mengadu domba, menfitnah, mencuri, bahkan aniaya yang lebih ke fisik ialah merampok, menyiksa, bahkan melakukan pembunuhan. Aniaya yang selanjutnya ialah aniaya terhadap binatang atau terhadap makhluk lainnya, yaitu yang menjadikan mereka sebagai sarana adu atau sarana tembak atau adu dalam permainan dan sebagainya. Itu aniaya terhadap binatang. Dan yang terakhir ialah aniaya terhadap diri sendiri, di mana mereka tidak menyayangi dirinya, misalnya dengan menyayat-nyayat diri atau melakukan sesuatu yang menganiaya dirinya karena frustasi. Perilaku tercela yang selanjutnya ialah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah pemisahan
atau perbedaan, atau bisa lagi disebut zolim dan perbuatan tercela karena akan mendatangkan kerugian terhadap orang yang dilakukan diskriminasi. Contohnya nih, misal ada seseorang yang memiliki suku yang berbeda di kelas tersebut, terus adanya pembulian sehingga menimbulkan mereka merasa terkucil. Nah, inilah yang dinamakan diskriminasi. Orang tua membeda-bedakan perlakuan terhadap anaknya tidak pada tempatnya, itu juga diskriminasi. Contohnya, anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Orang tua ini memiliki 3 tingkatan anak yang sedang sekolah, namun mereka mendapat perlakuan sama, sedangkan tempat dan posisi situasi mereka berbeda. Perlakuan orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya tidak pada tempatnya. Misalnya tingkatan anak SD, anak SMP, anak SMA, tentu seharusnya orang tua memberi perlakuan yang berbeda agar tidak merasa terkucilkan. Yang ketiga, selanjutnya dikarenakan beda asal atau daerah. Misalnya di suatu tempat atau wilayah, atau misalnya di sebuah kelurahan, itu ada orang atau warga yang berasal dari suku lain, itu merasa terkucilkan. Itu namanya juga diskriminasi. Lebih luas lagi, ke pemerintahan yang tidak melindungi warganya yang berasal dari golongan yang tidak ia sukai karena hal-hal tertentu, itu juga diskriminasi. Oke, kalau kita sudah mengetahui nih perilaku-perilaku tercela tadi, tentunya kita sebagai umat muslim harus benar-benar bisa menghindari agar perbuatan tercela tersebut tidak kita lakukan. Bagaimana cara menghindarinya? Tentunya selalu berniat tidak ingin mendekati perbuatan tercela tersebut, karena yang paling utama adalah niat yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, melakukan ibadah dengan khusyuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentunya mempererat persaudaraan kita terhadap siapapun, baik muslim, muslimah, atau terhadap umat antar beragama. Itulah cara yang terbaik yang harus kita lakukan dalam menghindari perilaku tercela. Begitupun dengan perilaku-perilaku tercela lainnya yang tentunya kita bisa memilah dan memilih mana perilaku terpuji yang harus kita lakukan dan mana perilaku tercela yang harus kita hindari. Semua itu berpusat pada diri kita sendiri, karena hanya diri kita yang dapat mengendalikan diri kita sendiri agar bisa melakukan perbuatan terpuji dan menghindari perilaku tercela. Mudah-mudahan kita selalu menjadi muslim dan muslimah yang berada di jalan untuk melakukan perbuatan terpuji dan terhindar dari perilaku tercela. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi seorang muslim muslimah yang selalu dirindukan surga dan selalu bahagia dunia maupun akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.